Shalom, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Suara Pelita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita tetap bertahan di dalam keadaan yang sulit seperti ini, sekarang ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sahabat Kristus yang luar biasa, saat ini memang keadaan semuanya sulit. WHO juga mengatakan bahwa virus corona ini tidak akan berakhir dan kita harus hidup berdampingan dengan virus corona. Padahal hal ini tidak mudah dan pasti ada hal yang berubah. Semua tatanan kehidupan akan berubah. Semua hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain, pasti akan berubah. Kita juga tahu keadaan juga semakin tidak menentu, tetapi kita yakin bersama Tuhan kita pasti akan bisa. Dan saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bahwa kita harus bangkit bersama Tuhan. Kita akan melihat Alkitab kita terlebih dahulu di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi kita akan baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nabi Yesaya pada saat itu juga diperhadapkan pada keadaan yang sangat sulit, tetapi dia mendapatkan suatu kekuatan dari Tuhan bahwa dia harus bangkit, dan karena terang Tuhan sudah datang. Pada saat ini pun kita semua memang masih dalam keadaan yang sulit, dan saya yakin kita semua menghadapi hal yang luar biasa bersama Tuhan. Saya yakin walaupun keadaan saat ini tidak menentu, bahkan banyak sekali orang yang di PHK, banyak sekali orang yang mengalami hal-hal yang mungkin bagi mereka sangat mengganggu. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, saya yakin kita diberi kekuatan untuk bangkit. Dan dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita tahu, kita sebagai anak Tuhan sudah menerima terang Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan sudah menerima anugerah Tuhan, yaitu keselamatan yang luar biasa. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua, Dia memberikan terang kepada dunia. Tetapi bagaimana kita bertanggung jawab akan terang yang sudah kita terima itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Kristus yang luar biasa, inilah saat yang tepat, inilah momen yang tepat kita menjadi terang bagi mereka. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah marilah kita bangkit. Ayat pertama dikatakan, bangkitlah. Saat ini banyak orang yang terpuruk, saat ini banyak orang yang lemah, ya. Tetapi dikatakan tadi, mari kita bangkit. Bagaimana kita bangkit, saudara? Kalau kita sebagai anak Tuhan, tentunya kita masing-masing sudah pernah mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Kita sering berjalan bersama Tuhan. Kita sering dihadapkan berbagai permasalahan. Tetapi di balik permasalahan itu, Tuhan berikan jalan keluar. Ya, pada waktu bangsa Israel kita tahu, pada waktu mereka berada di padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pada waktu malam Tuhan memberikan tiang api sebagai penerang jalan mereka, dan juga pada waktu siang Tuhan memberikan tiang awan sebagai peneduh pada saat mereka berjalan. Inilah saudara, bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun apapun keadaan kita. Tetapi disitulah Tuhan bekerja secara luar biasa. Nah, inilah yang merupakan pengalaman bersama Tuhan.
Kita tahu, mungkin saudara juga tahu bahwa masing-masing kita sudah pernah berjalan bersama Tuhan, mendapat pengalaman yang luar biasa. Mungkin pada saat sekarang ini kita juga seperti ini, ya. Kita juga sedang berjalan bersama Tuhan. Saya yakin pada waktu kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita hidup di dalam hal-hal yang enak-enak terus, yang serba kekayaan, serba kecukupan, makan yang enak-enak. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa Dia akan bersama kita walaupun apapun keadaan kita saat ini. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa saudara atau teman yang datang kepada saya, dan dia juga mengeluh, wah gimana Pak, saya sudah di PHK, saya sudah tidak menerima pekerjaan, saya harus menghidupi anak istri. Tapi sekali lagi saya katakan, mari bangkit. Bagaimana kita bangkit? Yang pertama, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu bertindak, bahwa Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang rasa takut kita, khawatir kita mengintimidasi pemikiran kita. Iblis seperti itu, saudara. Iblis itu kerjaannya yang mengintimidasi, memberikan rasa takut, dan dia terus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus bangkit, kita harus lawan itu dengan percaya kepada Tuhan. Believe in God. Percaya ini sesuatu hal yang tidak mudah. Percaya ini membutuhkan suatu kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita bangkit. Kita harus survive, karena kita sebagai anak Tuhan harus menjadi teladan. Yang kedua, saudara, kita harus menjadi terang. Bagaimana kita menjadi terang? Karena kita sudah menerima terang dari Tuhan, kita sudah menerima warisan kerajaan surga, kita juga harus menjadi terang. Menjadi terang bagi sesama kita. Inilah waktu yang tepat, inilah sebuah momen yang tepat kita dihadapkan dengan berbagai masalah, tetapi kita menjadi terang. Waduh Pak, sulit, karena saya sendiri sedang ada masalah. Bagaimana saya mau menjadi terang? Sedangkan saya sendiri ada masalah. Tetapi saudara, ingat saudara, bahwa kita tetap harus menjadi terang. Dikatakan Tuhan kepada kita, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Terang kita sudah datang. Ingat 2000 tahun yang lalu Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit dan naik ke surga. Itu semuanya buat kita. Kita harus percaya itu. Dan inilah saatnya kita menjadi terang buat semuanya. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atas kita, atasmu. Dan kita ini diberi kemuliaan oleh Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi terang. Dan kita mampu mengatasi segala masalah kita. Kita mampu berdiri di atas segala masalah kita. Kadang-kadang manusia lebih cenderung melihat permasalahan daripada melihat Tuhan. Kadang-kadang manusia lebih takut kepada masalah daripada takut kepada Tuhan. Ingat saudara, bahwa boleh kita ada masalah, dan sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus meneladani Kristus yang rela mati, yang memikul salib agar supaya kita diselamatkan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita mau disebut sebagai anak Tuhan kalau kita nggak mau memikul salib? Kalau kita hanya bermalas-malasan, kita hanya mau terima yang enak-enak saja, tapi kita tidak mau memikul salib. Karena pikul salib ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dikatakan oleh Tuhan, pikul aku dan beban kita akan menjadi ringan. Disinilah kita menjadi kuat karena kita belajar dengan masalah kita. Seorang olahragawan atau seorang yang terlatih, dia harus belajar. Dia harus berlatih setiap hari. Ya, harus berlatih untuk mendapatkan ketingkatan yang lebih hebat lagi. Oleh karena itu, semakin banyak masalah, semakin kita akan kuat. Semakin banyak masalah, semakin iman kita akan kuat. Dan semakin banyak masalah, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Inilah anak Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan iman kita semakin hari semakin next level. Kita akan semakin naik tingkat dari kemuliaan yang satu dengan kemuliaan yang lain. Jadi katakan, sebab kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Ingat,
kemuliaan Tuhan itu bukan berupa kekayaan, bukan berupa apa yang kita miliki, bukan berupa apa yang kita mungkin dapatkan, tetapi kemuliaan ini nilainya luar biasa, melebihi apapun, saudara, melebihi apa yang ada di dunia. Kita akan dimuliakan oleh Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dikatakan dari kemuliaan ke kemuliaan, ya. For glory, from glory to glory, terus kita akan naik level, kita akan terus bersama Tuhan. Dan inilah waktu yang tepat. Kenapa bangsa kita juga bangsa-bangsa lain mengalami ini? Ini adalah suatu pelajaran. Saya kemarin berdiskusi dengan teman-teman seiman saya, dengan hamba Tuhan, kenapa kita harus mengalami ini? Dan saya katakan, inilah waktu yang tepat. Kita diuji. Kita masing-masing sebagai hamba Tuhan diuji. Bagaimana kita ditampi oleh Tuhan. Saudara lihat, menampi adalah merupakan suatu perbuatan yang beras itu kalau mau dia mendapatkan kualitas yang baik, kalau dahulu orang tua kita mau menanam nasi, dia harus menampi. Menampi ini memisahkan dari sesuatu yang kosong dengan yang baik. Nanti kalau pada waktu ditampi, itu ada benih yang tidak baik, dia akan kabur. Tetapi benih yang baik, beras yang baik, dia akan tinggal. Inilah masa-masa penampian, saudara. Bagaimana kita ditampi oleh Tuhan, benar-benar ditampi menjadi anak Tuhan yang kuat. Dan yang kuat akan bertahan, saudara, pada kesudahannya, dan kita akan menjadi anak Tuhan. Tadi katakan kemuliaan Tuhan akan datang. Tetapi bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang kuat, yang benar-benar berisi. Karena beras yang kosong dia akan kabur, dia akan terbawa angin. Tetapi beras yang berisi, anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan yang berisi, dia akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan inilah waktunya saat penampian itu. Ingat, saudara, banyak orang yang belum diselamatkan, banyak orang yang belum mengenal Tuhan, banyak orang yang belum mengenal kabar kesukaan. Kita ini adalah utusan-utusan Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita sudah mengabarkan Injil? Apakah kita sudah memberitakan kabar kesukaan buat mereka? Inilah waktunya, saudara. Inilah waktunya kita menjadi bangkit pertama tadi, menjadi terang, dan kita menjadi saksi buat semuanya. Karena banyak bangsa yang belum percaya pada Tuhan. Lihat sekitar kita, apakah kita sudah datang kepada mereka? Bagaimana saudara-saudara kita? Bagaimana tetangga-tetangga kita? Kadang-kadang kita hanya mungkin takut, kita mungkin malas untuk memberitakan Injil. Tetapi inilah waktunya, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Kapan lagi kita mau memberitakan Injil kepada mereka? Ya. Dan nanti kitalah yang akan dituntut oleh Tuhan bagaimana tugas kita kepada mereka. Mari, saudara, mari sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersyukur. Karena dengan hal seperti inilah kita menjadi kuat. Bangsa Israel, saudara, di dalam pengembaraan mereka di padang gurun selama 40 tahun itu, kenapa bangsa Israel sekarang menjadi bangsa yang kuat? Karena mereka dididik langsung oleh Tuhan. Mereka dididik oleh Tuhan dalam segi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ingat, saya sangat salut kepada Mossad. Mossad adalah pasukan khusus yang paling hebat di Israel. Dia dididik sendiri oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang kuat. Oleh karena itulah kita juga harus dididik oleh Tuhan. Dididik bukan berarti diberikan hal yang enak, tetapi dididik itu adalah sesuatu yang kita harus berlatih sehingga kita menjadi kuat. Maka marilah kita patuh kepada didikan Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Biarlah apa yang kita dengar hari ini menjadi berkat buat semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini boleh datang ke hadirat Tuhan, boleh mendengar firman-Mu. Bila apa yang kami dengar menjadi berkat, dan kami yakin dan percaya kami mampu bangkit, kami menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.